Hello, welcome to back channel Anak Desa. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tentunya saya akan lebih bersemangat membuat konten-konten terbaru. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman binahong atau bahasa latinnya Andredera cardifolia dengan tanaman gendola dengan bahasa latinnya Basella alba atau yang lebih kita kenal dengan bayam Malabar. Kedua jenis tanaman ini tentunya sangat berbeda, namun masih satu famili dengan Basellaceae. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan perbedaan antara tanaman binahong dengan tanaman gendola sehingga teman-teman menjadi mengetahui yang mana tanaman binahong dan yang mana tanaman gendola. Nah, mari kita lihat video ini. Benarkah ini tanaman binahong dengan nama latinnya Andredera cardifolia atau jangan-jangan ini adalah tanaman gendola dengan nama latin Basella alba atau yang lebih dikenal dengan bayam Malabar? Namun sebelum itu saya akan coba membahas tentang asal-usul tanaman binahong dengan tanaman gendola. Ada beberapa sumber yang mengatakan tanaman binahong berasal dari bangsa Tiongkok dan ada juga yang mengatakan dari negara Korea atau negeri ginseng. Di Tiongkok sendiri, binahong dikenal dengan nama asli Deng Sanchi. Tumbuhan ini telah dikenal memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok sebagai obat tradisional ataupun obat herbal. Sedangkan di Korea sendiri, daun binahong telah lama dikenal di dalam negeri. Daun ini telah digunakan sebagai tanaman obat untuk penyakit ringan sampai penyakit berat. Di Indonesia sendiri, tanaman binahong belum jelas asal-usulnya, apakah dibawa oleh pedagang Korea atau pedagang Tiongkok. Tetapi yang jelas, saat ini telah banyak masyarakat Indonesia yang mulai menanam binahong sebagai tanaman obat tradisional. Di kawasan Asia Tenggara, tumbuhan ini merupakan konsumsi wajib penduduk Vietnam ketika melawan invasi Amerika. Tumbuhan merambat ini misterius karena belum banyak literatur maupun penelitian ilmiah yang mengungkapkan khasiatnya. Namun secara empiris, masyarakat memanfaatkannya untuk membantu proses penyembuhan beragam penyakit. Sedangkan tanaman gendola, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya tanaman gendola berasal dari Indonesia dan ada juga yang mengatakan dari India dan Amerika Selatan. Di Indonesia sendiri, tanaman gendola telah banyak tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dan telah banyak dibudidayakan oleh masyarakat baik secara vegetatif maupun secara generatif. Sehingga banyak kita jumpai tanaman gendola ini ditanam oleh masyarakat Indonesia baik di dalam pot sebagai tanaman hias atau sebagai obat. Nah, kita bisa perhatikan ini apakah tanaman di gendola atau tanaman binahong. Mungkin sebelumnya teman-teman memperkirakan kalau ini adalah tanaman binahong merah. Nah, mungkin teman-teman memperkirakan ini adalah tanaman binahong merah. Namun pada kenyataannya ini bukanlah tanaman binahong merah, akan tetapi ini adalah tanaman gendola. Nah, ini adalah tanaman gendola. Dengan begitu teman-teman bisa mengetahui yang mana tanaman binahong dan yang mana tanaman gendola. Karena apa? Karena walaupun kedua tanaman ini masih satu famili, akan tetapi khasiat kedua tanaman ini sangat berbeda. Sehingga jika kita salah mengonsumsi, maka manfaat yang kita gunakan juga akan berbeda. Sehingga dengan ini teman-teman bisa lebih mengetahui. Dan saya akan coba menjelaskan perbedaan antara tanaman binahong dengan tanaman gendola. Perhatikan ini sehingga teman-teman tidak salah lagi membedakan yang mana tanaman binahong dan yang mana tanaman gendola. Nah, tentunya kita akan membahas tentang tanaman binahong terlebih dahulu, ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri binahong, kalau kita melihat dari daunnya, daun di binahong itu cenderung lebih halus dengan tekstur tulang yang tidak begitu terlihat. Nah, ciri-ciri daun binahong itu tulangnya tidak begitu terlihat seperti yang di atas. Dan daun binahong itu tentunya lebih tebal. Selanjutnya, batang binahong itu lebih kecil. Batang binahong awalnya berwarna hijau, lalu lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi kemerahan.
dan tentunya batang binahong sangat sedikit mengandung air. Batang binahong bila tua bisa berubah menjadi kayu dan akan berwarna putih kayu tersebut. Nah, itu dari batang binahong. Selanjutnya, dari bunga binahong kita bisa melihat bahwasanya bunga binahong itu lebih kecil dan tentunya sangatlah banyak. Panjang dan rapat. Bunga binahong tentu berwarna putih. Selanjutnya kita bisa melihat ciri-ciri dari tanaman binahong adalah dari batang binahong tersebut. Batang binahong yang sudah tua akan tumbuh umbi pada ruas daun yang bisa digunakan untuk perbanyakan tanaman binahong tersebut. Dan binahong hanya ada satu warna, dan itu warna hijau saja. Nah, itulah ciri-ciri dari tanaman binahong. Nah, sedangkan ciri-ciri dari tanaman gendola kita akan coba membahas. Pertama adalah dari daun. Nah, daun gendola itu cenderung lebih kasar. Tekstur tulang sangat jelas bentuk tulangnya. Nah, perbedaan pertama bisa lihat teman-teman, kalau binahong tadi tulangnya tidak begitu terlihat, namun kalau di gendola daunnya sangat jelas dan bentuk tekstur tulangnya sangat terlihat. Yang selanjutnya, daun gendola itu lebih tipis. Nah, kalau binahong tebal, namun kalau di gendola sangatlah tipis. Dan bila diremas lebih berlendir. Nah, binahong itu daunnya tidak begitu berlendir, namun sebaliknya kalau gendola kalau kita remas sangat berlendir daunnya. Nah, itu dari daun. Yang selanjutnya dari batang gendola. Nah, batang gendola itu cenderung lebih besar. Batang gendola tidak berubah. Jika gendolanya berwarna merah, maka batangnya akan berwarna merah. Namun sebaliknya jika gendolanya itu berwarna hijau, maka batang gendola itu akan berwarna hijau. Nah, beda dengan batang binahong tadi yang berubah dari hijau berwarna merah, terus ketika udah tua akan berubah menjadi warna putih. Itu dari bentuk batangnya. Selanjutnya, perbedaan dari tanaman gendola kita bisa melihat dari bunga. Nah, bunga gendola itu cenderung lebih besar, namun sangat sedikit dan pendek dan tidak terlalu rapat. Bunga di ujung ada berwarna pink. Kalau binahong tadi bunganya putih semuanya, namun sebaliknya kalau gendola di ujung bunganya ada sedikit berwarna pink. Itu dari bunganya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari batang gendola. Nah, batang gendola itu mulus dan tidak berumbi. Nah, kalau di binahong tadi, kalau udah tua maka akan berumbi, dan berumbi itu akan dimanfaatkan untuk sebagai perbanyakan tanaman tadi. Namun di gendola itu tidak ada sama sekali menimbulkan umbi. Nah, dan gendola itu ada dua, yang pertama warna hijau dan yang selanjutnya berwarna merah. Nah, sehingga dalam tanaman gendola ini banyak orang perbanyakan itu ada yang menggunakan bijinya dan ada yang menggunakan dari batang tanaman gendola. Nah, yang selanjutnya, tanaman gendola itu ketika berbunga dia akan menghasilkan buah. Namun sebaliknya kalau binahong itu sangat jarang sekali menghasilkan buah. Nah, itulah perbedaan antara tanaman binahong dengan tanaman gendola, sehingga teman-teman tidak salah lagi membedakan yang mana tanaman binahong dan yang mana tanaman gendola. Karena apa? Karena kedua tanaman ini walaupun masih satu famili dan tanaman menyalar, namun manfaat dari kedua tanaman ini sangatlah berbeda. Apakah dari manfaatnya ataupun dari efek sampingnya sangat berbeda. Nah, itulah perbedaan antara tanaman binahong dengan tanaman gendola, dan tentunya sejarah dari tanaman binahong dengan tanaman gendola. Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa lebih memahami perbedaan antara kedua tanaman binahong dengan tanaman gendola. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, dan tunggu video terbaru dari Anak Desa. Salam Anak Desa.